10.000, tapi dia dijualnya itu 11.000. Jadi kurs 110 itu maksudnya 10% lebih besar dari harga nominal. Ingat ya, kalau ada di sini kata-kata kurs 110 itu berarti 10% di atas harga nominal. Misalnya berarti kalau harga nominalnya 10.000, 10%-nya berapa dari 10.000? 1.000 kan? Nah, berarti harga jualnya 10.000 ditambah 1.000. Ketemu 11.000. Makanya itu kan, berarti kan kita mendapatkan untung 1.000 per lembarnya. Makanya itu untungnya itu disebut agio saham. Jadi, untungnya sebesar 200 juta. Di situ total jumlah modal yang disetor ya 2.200.000.000. Terus ditambah laba yang ditahan. Tadi kan 1 miliar, 1,5 miliar. Jadi ketemu jumlah modal pemegang saham semuanya 3.700.000.000. Sampai sini paham? Mbak? Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada dua macam jenis saham. Ada yang namanya saham biasa, itu tidak memiliki keistimewaan tertentu. Yang satunya, saham prioritas atau preferen, itu dia memiliki hak lebih atau tertentu. Misalnya kalau ada pembagian saham, itu biasanya didahulukan. Atau ada jumlah yang pasti, yang bakalan didapat sama pemilik pemegang saham preferen. Jadi kan kalau misalnya saham biasa tergantung dari besarnya laba. Jadi kalau saham prioritas itu biasanya sudah pasti bakalan dapat berapa. Terus juga kalau misalnya ada rapat-rapat umum pemegang saham, itu dia punya hak istimewa di situ. Oke, sekarang ini jenis saham ya. PT Abadi mempunyai dua jenis modal saham, 1.000 lembar saham prioritas 8% dan 4.000 lembar saham biasa. Jadi saham prioritas atau preferennya 1.000 lembar, terus saham biasanya 4.000. Terus pada tahun 2008, 2009, dan 2010, perseroan tersebut memperoleh laba sebesar 300.000, 550.000, sama 1 juta. Laba ditahan masing-masing adalah 100.000, 200.000, sama 400.000. Terus, nah ini jenis sahamnya. Lihat nih, jadi saham laba bersihnya kan masing-masing tahun segitu. Terus laba yang ditahan itu maksudnya labanya disimpan kembali untuk untuk menjalankan perusahaan periode berikutnya. Jadi kayak dimasukkan kembali ke modalnya itu loh. Kalau kita bikin laporan perubahan modal ada tambahan laba itu ya, yang laba yang ditahan itu tadi. Sisanya labanya dibagi ke pemegang saham biasanya. Jadi kalau perusahaan itu misalnya dia mendapatkan laba ya, tapi tidak tentu setiap tahun mereka bakalan menerbitkan dividen. Jadi nggak harus kalau misalnya perusahaan laba dia membagikan dividen ke pemegang saham, tergantung kondisi perusahaan juga. Ingat ya, jadi kalau misalnya mbak dengar ada perusahaan dia mendapatkan laba tapi nggak membagikan dividen ke pemegang saham, itu wajar, nggak masalah. Jadi nggak harus ketika perusahaan itu laba terus dia membagikan dividen, itu nggak harus. Tergantung situasi dan kondisi perusahaan. Misalnya tahun ini laba, tapi sekiranya dilihat dari laba itu nggak terlalu besar misalnya. Terus untuk periode berikutnya masih kurang misalnya. Nah itu dia nggak berani mengeluarkan dividen. Makanya seperti itu ya. Terus habis itu laba yang dibagi berarti kan sisanya atau laba bersih dikurangi laba ditahan, itu berarti laba yang dibagi. Nah, terus ini dividen saham prioritas, dia masing-masing dapat 80.000 karena ini dividen sahamnya kan 8%. Di situ itu dapat. Dulu, sebentar. Sebentar.
Benar ya, pencet. Ini. Terus habis itu habis dikurangi dividen saham prioritas 80.000, sisanya itu dividen saham biasa. Itu dibagi ke pemegang saham biasa. Jadi 120.000 dibagi jumlahnya 4.000 lembar. Ketemu masing-masing per lembar saham dapat dividennya sekian. Itu. Oke, terus juga saham prioritas itu ada macamnya. Ada yang saham prioritas partisipasi, jadi selain dia memperoleh dividen, dia juga ikut ambil bagian dalam pembagian keuntungan bila keuntungan melebihi jumlah persentase tertentu. Jadi kan tetap tadi pemegang saham preferen kan sudah dapat porsi khusus ketika dibagi dividen. Nah, misalnya kalau persentase labanya tuh melebihi batasnya itu masih dia bisa dapat keuntungan lagi dari situ. Itu partisipasi. Kalau yang kumulatif, misalnya tadi ini 1 tahun perusahaan nggak membagikan laba ya. Nah, dividen dari tahun yang nggak dibagi itu bisa diakumulasi ke tahun berikutnya. Jadi misalnya 2013 kemarin perusahaan A dia nggak menerbitkan dividen. Karena nggak menerbitkan, misalnya tahun 2014 ini nanti dia membagikan dividen. Nah, itu bisa diakumulasi dari yang tahun lalu. Itu kalau sahamnya prioritas kumulatif. Nah, ada juga jenis saham-saham lain, itu saham bonus. Ini diberikan kepada para pemegang saham lama dengan tanpa membeli atau menyetorkan aktiva. Jadi, perusahaan memberi ke pemegang saham lama sebagai bonus. Terus saham mandiri ini diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada perusahaan yang mendirikan perusahaan biasanya. Terus ada juga surat sertifikat, ini bukan saham, tapi bisa pengganti surat saham. Itu jenis saham-saham lain. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Ini sekarang masuk ke transaksi modal. Nah, ini mulai masuk hitung-hitungannya. Di PT Aloha mempunyai modal start wire 10.000 lembar saham prioritas sebesar 10.000. Berarti masing-masing lembar saham prioritasnya 10.000 ya nilainya. Dan 100.000 lembar saham biasa nilainya 2.000. Pada tanggal 19 Februari, PT Aloha menerbitkan emisi 5.000 lembar saham prioritas perkas harga nominalnya dan 40.000 lembar saham biasa perkas harga nominalnya. Jadi yang dijual itu 5.000 sama 40.000 lembar, walaupun jumlah totalnya 10.000 sama 100.000. Tapi yang dijual cuma 5.000 sama 40.000 lembar. Nah, ini cara mencatatnya seperti ini. Jadi 5.000 lembar saham prioritas preferen itu dikalikan 10.000 ketemu kan 50 juta. Terus 40.000 lembar saham biasa dikalikan 2.000. Jadi ketemunya 80 juta. Itu jadi nyimpennya di sini. Kas pada modal saham prioritas sama modal saham biasa. Jadi debetnya kas karena kan mendapat pendapatan dengan dijualnya saham. Makanya masuk ke kas, terus masuknya karena itu berupa saham, makanya ke modal bukan pendapatan. Tapi kan ada penerimaan kas pemasukan berupa modal itu tadi. Dicatatnya pada modal saham prioritas sebesar 50 juta dan modal saham biasa sebesar 80 juta. Paham sampai sini? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang emisi saham perkas di atas nilai nominalnya. Berarti kalau di atas nilai nominal dapat keuntungan apa kerugian perusahaan? Jadi misalnya nilai nominalnya 10.000 terus dijual